Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kembali, nama saya Gozi Abra Putranto dari kelompok 19 tutorial statistika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan juga menyelesaikan permasalahan mengenai estimasi parameter, yang dimana permasalahannya ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 3 permasalahan, yang dimana permasalahan pertama yaitu dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei, diketahui 455 orang menggunakan metode pembayaran transfer bank. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Nah, untuk permasalahan satu ini termasuk dalam estimasi satu proporsi, karena di sini terdapat kita ingin mengetahui berapa sih atau memperkirakan proporsi sesungguhnya, satu proporsi sesungguhnya. Selanjutnya di sini yang kedua, penelitian dilakukan untuk membandingkan minat menonton film bioskop antara pria dan wanita. Dari 450 responden pria terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop. Dari 500 responden wanita terdapat 110 orang yang rutin menonton film bioskop. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Untuk kedua ini tentunya kita menggunakan estimasi selisih proporsi. Dikarenakan di sini terdapat 2 proporsi, yaitu ada pria dan juga wanita, dan kita ingin mendapatkan selisih proporsi kedua tersebut. Selanjutnya yang ketiga, sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Dari pengujian diperoleh simpangan baku umur pakai sebesar 1,2 jam, diasumsikan umur pakai komponen berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik. Dan yang ketiga termasuk ke dalam estimasi variansi dan juga simpangan baku, ya karena di sini mau memperkirakan nilai dari si variansi dan juga simpangan bakunya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita dapat menggunakan 2 software, yaitu baik RStudio maupun Minitab. Dan yang pertama di sini kita akan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini untuk langkah-langkah RStudio sendiri, kita pilih ke menu file terlebih dahulu dan kita klik yang new project. Dan di sini kita create project, kita pilih yang existing directory, kita pilih nih tempat mana yang file RStudio yang saat ini kita buat ini untuk tersimpan atau disimpannya mau di mana gitu. Nah, apabila di sini sudah memilih, maka kita bisa langsung klik create project. Selanjutnya di sini kita dapat memilih yang new file dan kita pilih yang AirScript. Jadi mana tentunya AirScript ini berguna untuk menyimpan codingan atau sintaks yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebelumnya. Nah, langsung aja kita mengetik codingan atau sintaksnya. Nah, di sini apabila sudah kita sudah mengetik, maka selanjutnya di sini terdapat langkah-langkah untuk penyelesaiannya, yang dimana untuk soal pertama dengan menggunakan estimasi satu proporsi, diketahui N-nya itu atau sampelnya itu adalah sebanyak 700, dan juga X-nya atau event-nya atau kejadian yang akan dipakainya, yaitu tadi itu untuk nomor 1 itu adalah pengguna dengan metode pembayaran transfer bank sebanyak 455 dengan pihak atau petopi atau proporsinya, yaitu dengan rumus si event-nya dibagi dengan sampelnya, jadi 455 dibagi dengan 700, dan di sini alfanya adalah didapatkan 0,1, didapatkan dari 100% dikurangi dengan 90% itu kan 10% itu adalah 10/100, jadi 0,1. Selanjutnya yang kedua di sini langkahnya adalah kita interpolasi untuk nilai CZ-nya dengan di sini memakai distribusi normal dengan sintaks G-norm dengan rumusnya 1 dikurangi dengan alfa dibagi dengan 2. Yang ketiga, standar errornya kita menggunakan sintaks SQRT atau akar dengan rumusnya ini adalah si proporsinya dikali dengan 1 dikurangi dengan si petopi atau proporsinya dibagi dengan sampelnya. Dan yang selanjutnya di sini terdapat rumus batas bawah dan juga atas selang kepercayaan, yang dimana untuk lower batas bawahnya itu memiliki rumus proporsi dikurangi dengan nilai si z-nya, interpolasi z-nya, terus dikali dengan standar errornya. Kalau untuk batas atasnya atau upper bound-nya itu dengan rumus proporsinya ditambah dengan interpolasi untuk z-nya dan juga dikali dengan standar errornya. Dan di sini kita langsung saja cetak hasil. Mungkin bisa kita running. Langsung ke cetak hasil untuk soal yang pertama. Nah, di sini dapatkan hasil bahwa untuk interpolasi untuk nilai z-nya itu adalah sebesar 1,64 dan juga untuk standar error sebesar 0,02 dan di sini interpolasi nilai z kritis adalah 1,64 dengan selang kepercayaan 90% untuk proporsi itu didapatkan sebesar
62% ya. 0,62 itu berarti kalau dalam proporsi dalam persennya adalah 62% sampai dengan 68%. Dan kita buktikan juga di software yang satunya yaitu Minitab apakah benar hasil dari penyelesaian soal yang pertama menggunakan software RStudio. Nah, di sini langkah-langkahnya itu untuk Minitab kita pilih untuk soal pertama kita pilih state, terus kita pilih yang basic statistik dan kita pilih satu proporsi karena tadi soal pertama kan termasuk ke dalam estimasi satu proporsi. Nah, di sini kita pilih yang summarize data dan tadi eventnya itu atau kejadian yang dipakainya itu adalah 455 dan trialsnya yaitu sampelnya adalah sebanyak 700. Kita ke option terlebih dahulu. Kita lihat nih confidence levelnya atau kepercayaannya itu bener nggak sama nggak gitu. Dan ternyata beda kan. Tadi itu di soalnya adalah 90%. Berarti di sini 90 kita ganti. Dan di sini metodenya kita pilih yang normal approximations. Kita klik OK dan setelah semuanya dimasukkan sesuai dengan data yang diketahuinya, langsung saja kita klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil yang serupa untuk soal yang pertama, bahwa selang kepercayaan 90% yang dihasilkan adalah 0,62 sampai 0,68 atau dalam bentuk persennya yaitu 62% hingga 68%. Ini untuk soal yang pertama. Selanjutnya di sini kita mau mencari hasil atau penyelesaian untuk soal yang kedua menggunakan estimasi selisih dua proporsi, yang dimana dari permasalahan sebelumnya sudah dibaca itu diketahui bahwa sampel yang pertama itu adalah untuk prianya sebanyak 450 dan yang menonton film bioskop untuk si prianya itu sebanyak 260. Dan di sini untuk mendapatkan proporsinya sama yaitu dengan rumus even dibagi dengan banyak sampelnya. Begitupun dengan si proporsi yang keduanya yaitu dengan sampel untuk si wanitanya sebanyak 500 dan even atau kejadiannya menyukai film bioskop itu adalah 110. Dengan rumus mencari proporsi atau petopinya adalah even dibagi dengan banyaknya sampel. Dengan alfanya yaitu adalah 0,05 yang dimana karena selang kepercayaan pada nomor 2 ini atau soal kedua ini adalah 95%, 100% dikurangi 95% adalah 5%, 5 per 100 jadi 0,05 itu alfanya. Seperti di sini ada selisih proporsinya yang dimana kita pilih pakai yang diff itu adalah difference atau selisihnya yaitu proporsi yang pertama dikurangi dengan proporsi yang kedua. Dan standar errornya di sini kita pilih menggunakan sintaks SKRT juga atau akar yang dimana rumusnya adalah akar proporsi 1 dikali dengan 1 dikurangi proporsi 1 dibagi dengan banyaknya sampel 1 ditambah dengan proporsi 2 dikali 1 dikurangi proporsi 2 dibagi dengan banyaknya sampel untuk proporsi yang kedua. Selanjutnya di sini nilai Z kritis untuk alfa dibagi 2. Tadi kan alfanya itu adalah 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Dengan karena di sini berdistribusi normal menggunakan sintaks norm dengan rumusnya 1 dikurangi dengan alfa dibagi dengan 2. Dan di sini terdapat batas bawah dan juga atas dari selang kepercayaannya di mana untuk batas bawahnya menggunakan rumus PDIF dikurangi dengan nilai si Z kritisnya dan dikali dengan standar errornya. Untuk si uppernya atau batas atasnya dengan rumus PDIF ditambah dengan si nilai Z kritisnya dikali dengan standar errornya. Dan langsung kita cetak hasil. Kita lihat hasil untuk soal penyelesaian soal yang kedua ini. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa kita kan dapat ketahui ya bahwa proporsi yang paling terbesar itu adalah proporsi yang pertama yaitu yang pria karena di sini rumus sendiri PDIF-nya ini adalah proporsi yang pertama dikurangi dengan proporsi yang kedua sehingga hasil yang didapatkannya itu adalah selang kepercayaan 95%-nya adalah 0,30 sampai dengan 0,42 itu pria yang rutin atau suka menonton film bioskop itu lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang menyukai atau yang rutin menonton bioskop. Atau karena ini proporsi yang ditanya bisa kita ubah menjadi persen jadi 30% hingga 42% pria yang banyak atau yang suka menonton film bioskop itu lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang suka menonton film bioskop. Nah, kita lihat juga hasil untuk di software Minitab-nya apakah sama dengan hasil yang didapatkan pada software RStudio ini. Nah, langkah-langkahnya untuk soal yang kedua itu adalah kita pilih stat juga dan kita pilih yang basic statistik
dan kita pilih yang dua proportion. Dan kita pilih yang summarize data juga, yang dimana sampel satu itu adalah prianya kan, pria dulu. Dengan eventnya adalah 260 untuk pria yang sampel pertama, dan trialsnya atau banyaknya sampelnya adalah 450. Sedangkan untuk sampel yang kedua yaitu wanita, yang wanita itu eventnya atau yang banyak yang suka nonton film bioskopnya itu adalah sebanyak 110, dengan trialsnya atau banyaknya sampel adalah sebanyak 500. Selanjutnya kita ke option terlebih dahulu untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan confidence level atau selang kepercayaannya. Dan di sini dapat dilihat bahwa dia itu memiliki selang kepercayaan yang sama, yaitu 95%. Lanjut kita klik OK dan kita klik OK lagi. Nah, di sini dapatkan hasil bahwa untuk estimasi atau selang kepercayaan dari 95% itu didapatkan hasil 0,30 hingga 0,42 itu pria yang suka menonton film bioskop itu lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang suka menonton film bioskop, atau dalam dibentuk dalam persennya berarti 30% hingga 42% pria yang suka menonton film bioskop itu lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang suka menonton film bioskop. Dan terbukti bahwa baik itu software Minitab dan juga RStudio itu memperoleh hasil yang serupa. Selanjutnya kita melakukan penyelesaian untuk soal yang ketiga. Soal ketiga ini menggunakan estimasi variansi dan juga simpangan baku, yang dimana diketahui di sini dari soalnya terdapat sampelnya itu sebanyak 9 dengan simpangan bakunya itu adalah 1,2 jam, dan di sini kita mau mencari variansinya dengan rumus si simpangan bakunya ini di kuadratin, dan alfanya yang didapatkan 0,05 karena pada soal yang ketiga ini kita selang kepercayaannya adalah 95%. Seperti yang dibilang tadi, 100% dikurangi 95% 5%. 5/100 jadi 0,05. Dan di sini DF-nya yaitu dengan rumus si banyaknya sampel itu dikurangi dengan 1. Nah, di sini kita selanjutnya di sini nilai chi-square dari tabel untuk DF-nya itu sama dengan 8. Ya kan, karena n-nya adalah 9 dikurangi 1 adalah 8. Nah, di sini kita pakai sintaks distribusi chi-square karena di sini adalah SQ dengan rumus untuk si lowernya atau si bawahnya itu adalah 1 dikurangi dengan si alfanya dibagi dengan 2 dan juga koma si DF-nya. Kalau yang si uppernya atau atasnya itu rumusnya adalah alfa dibagi dengan 2 dan koma baru si DF-nya. Selanjutnya di sini kita hitung interval kepercayaan untuk variansinya, di mana untuk variansi lowernya atau bawahnya dengan rumus banyaknya sampel dikurangi dengan 1 dikali dengan si variansinya, terus kita bagi dengan nilai si chi-square-nya itu untuk si lowernya juga. Begitupun dengan mencari variansi upper atau atasnya, rumusnya adalah banyaknya sampel dikurangi dengan 1 dikali dengan variansinya dan juga dibagi dengan nilai chi-square-nya untuk si uppernya. Selanjutnya di sini kita hitung interval kepercayaan untuk simpangan baku, yang dimana simpangan bakunya untuk si lowernya adalah menggunakan rumus SKRT atau sintaks SKRT atau akar dari si variansi lower yang didapatkan. Kalau untuk si uppernya akar dari variansi upper yang sudah didapatkan sebelumnya. Lalu di sini cetak hasil. Dan langsung aja kita lihat hasil akhirnya untuk soal yang ketiga menggunakan estimasi variansi dan simpangan baku. Nah, di sini dapatkan hasil bahwa untuk nilai dari chi-square untuk si lowernya adalah sebanyak 17,54 dan untuk si uppernya itu adalah 2,18. Dan untuk hasilnya itu selang kepercayaan untuk 95% untuk variansinya didapatkan adalah 0,66 hingga 5,28, dan untuk selang kepercayaan 90% untuk kesimpangan bakunya itu adalah 0,81 sampai dengan 2,30. Dan kita lihat hasilnya apakah sama dengan di software penyelesaian selanjutnya yang satunya juga, yaitu Minitab. Nah, di sini langkah-langkahnya kita pilih yang start, lalu kita pilih yang basic statistik juga, dan kita pilih yang satu variansi. Nah, di sini kita pilih yang sampel variansinya terlebih dahulu,
Nah, di sini setelah kita memilih sampel varians, kita di sini terdapat sample size. Sample size itu berarti banyaknya sampel. Banyaknya sampel itu tadi di soal adalah 9, dan juga sampel variansinya tadi kan simpangan baku yang didapatkan 1,2. Nah, kalau variansinya itu kan berarti 1,2 dikali dengan 1,2 yaitu 1,44. Nah, kita ke opsi terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai dengan si confidence level atau selang kepercayaannya atau tingkat kepercayaannya. Dan dilihat bahwa di sini juga 96%, yaitu sama dengan yang di soalnya. Langsung kita klik OK dan kita klik OK. Nah, di sini kita bisa bulatkan terlebih dahulu untuk lebih memperlihat apakah benar gitu hasil akhirnya, apa sama atau tidak gitu. Selanjutnya di sini kan didapatkan hasil untuk variansi of sampelnya yaitu sebanyak 0,66 hingga 5,28, dan itu adalah hasil yang serupa dengan yang didapatkan pada software RStudio dengan mencari variansi sebelumnya. Selanjutnya setelah itu kita pilih lagi start untuk memperoleh hasil dari simpangan bakunya. Kita pilih yang satu variansi juga, dan kita pilih yang standar deviasi atau simpangan bakunya dengan sampel size-nya tetap 9 dan standar deviasinya atau simpangan bakunya tadi adalah 1,2. Lalu kita pilih optionnya, kita lihat confidence level-nya dan sudah sama, lalu kita klik OK dan klik OK. Dan di sini untuk standar deviasi atau simpangan baku yang didapatkan hasil sebesar kita buatkan terlebih dahulu mungkin 4. Nah, di sini adalah 0,81 hingga 2,30, dan ini adalah hasil yang serupa yang didapatkan pada software RStudio sebelumnya.